Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati Patiku. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana administrasi pendidikan dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan. Adapun judulnya yakni unsur sekolah dalam pemasaran dan upaya mempengaruhi harapan stakeholder pada sekolah dasar negeri. Adapun latar belakang dari observasi yang saya lakukan yakni persaingan di dunia pendidikan dewasa ini telah memperlihatkan berbagai kompetitif dalam menarik dan menawarkan berbagai jasa pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan yang tidak mampu bersaing dengan instansi lainnya atau tidak mampu berkompetitif, dampaknya banyak ditinggalkan oleh pelanggannya. Kemampuan para administrator atau manajemen dalam memahami dan memenuhi kebutuhan stakeholder menjadi persyaratan dalam mempertahankan dan meningkatkan reputasi sekolahnya. Adapun rumusan masalah yaitu dua. Yang pertama, apa saja peran dan fungsi pemasaran di SDN Kendek. Kemudian, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana upaya mempengaruhi harapan stakeholder di sekolah dasar negeri Kendek. Metode observasi, saya melakukan metode dengan 4. Pertama, melalui wawancara, kemudian pengamatan langsung, dan yang ketiga dengan studi dokumen, dan yang terakhir keempat yaitu penyebaran kuesioner. Adapun subjek observasi, yang pertama, siswa sebanyak 182 siswa. Kemudian terdapat guru 12 orang dan adapun tenaga administrasi 1 orang. Kemudian ada 7P, yaitu P yang pertama produk jasa pendidikan, kemudian P yang kedua place atau tempat, kemudian P yang ketiga yaitu people atau orang, kemudian price atau harga, kemudian promotion, dan yang ketujuh yaitu physical evidence, dan yang terakhir ada proses. Selanjutnya hasil observasi. Adapun hasil observasi yang saya dapatkan, yang pertama, pada kepemimpinan sekolah dalam pemasaran terdapat adanya visi dan misi sekolah yang jelas. Kepala sekolah menetapkan visi yang berorientasi pada mutu pendidikan serta misi yang melibatkan kolaborasi dengan stakeholder. Hal ini menjadi pedoman dalam menentukan strategi pemasaran di sekolah negeri Kendek. Adapun visi pada sekolah negeri Kendek yaitu meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga akan dilakukan misi untuk mencapai visi dari SD Negeri Kendek. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kolaboratif. Kepala sekolah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Adapun melibatkan guru, siswa, dan juga alumni. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Kepemimpinan sekolah mengintegrasikan teknologi dalam pemasaran seperti penggunaan media sosial. Selanjutnya yang keempat, kurikulum unggul. Di Sekolah Dasar Negeri Kendek menonjolkan kurikulumnya yang berbasis dengan teknologi pembelajaran, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian fasilitas di Sekolah Negeri Kendek pada infrastruktur yang tersedia adanya halaman yang luas, kemudian asri, kemudian adanya ruang kelas, kemudian ada ruang kantor untuk guru-guru, kemudian ada musola, kemudian selanjutnya ada MCK, ada perpustakaan. Di dalam perpustakaan tersedia berbagai buku bacaan. Kemudian adanya fasilitas olahraga. Dan yang terakhir adanya tersedia multimedia pembelajaran untuk menarik minat belajar peserta didik. Yang keenam, adanya ekstrakurikuler yang bervariatif. Di SD Negeri Kendek menawarkan beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama adanya ekstrakurikuler pramuka, kemudian yang kedua ada olahraga, kemudian yang ketiga ada karate, yang keempat ada seni, dan yang terakhir ada ekstrakurikuler di bidang keagamaan. Kemudian yang ketujuh, adapun prestasi sekolah dan alumni. Prestasi dilihat dari berbagai bidang, kemudian juga dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, dan kemudian alumninya. Alumni Sekolah Dasar Negeri Kendek kebanyakan diterima di sekolah yang terkemuka di tingkat kabupaten.
Kesimpulan bahwa peran dan fungsi pemasaran di Sekolah Dasar Negeri Kendek sudah maksimal, ditandai dengan adanya visi dan misi yang terus diupayakan untuk pemenuhannya. Ataupun proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, upaya mempengaruhi harapan stakeholder di Sekolah Dasar Negeri Kendek sudah maksimal dengan adanya pemenuhan kebutuhan stakeholder seperti fasilitas dan berbagai ekstrakurikuler, serta bukti nyata bahwa alumninya diterima di sekolah menengah pertama terkemuka dan berbagai prestasi siswa dari berbagai bidang. Demikian hasil observasi saya yang saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri Kendek. Mudah-mudahan dari observasi saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk semua. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.